Idrus memacu motornya, sebuah Honda Revo, menuju Jalan Dr. Rajiman. Melewati perempatan Pasar Kembang, ia terus melaju ke arah barat menuju perempatan pertama, lalu melanjutkan sekitar 10 meter sebelah kiri jalan hingga akhirnya ia berhenti di depan bangunan yang dulunya adalah rumah sakit Kadipolo. Idrus merasa perlu memperlambat motornya, lalu berhenti tepat di depan bangunan yang kini terlihat usang dan kusam itu. Panti Rogo Kadipolo. Idrus memandang bangunan itu dengan hati-hati. Sayap kanan dan kiri bangunan memiliki jendela tinggi, dan di tengah terdapat gerbang lebar yang tampaknya digunakan untuk masuk dan keluar ambulans. Namun, saat ini, bangunan itu terlihat tidak terawat, digunakan oleh pedagang kaki lima dan tukang becak sebagai tempat istirahat. Idrus merasa ada nuansa aneh di tempat ini, tetapi dia mengabaikan perasaan tersebut. Idrus mengambil kamera dari tasnya dan mulai memotret bagian depan bangunan yang kini sudah sangat berbeda dari foto-foto yang pernah ia lihat di internet. Saat sibuk memotret, tanpa disadari, ia merasa ada seseorang yang mengamati dirinya. Cari apa? Suara tiba-tiba muncul dari belakang, sebuah jendela kaca yang pecah, menunjukkan sebagian wajah dan mata. "Maaf Bu, saya hanya sedang memotret untuk tugas kuliah," kata Idrus dengan cepat, berusaha menjelaskan. "Kalau boleh tahu, Pak Sutar tinggal di mana ya, Bu? Mungkin Ibu kenal?" "Saya mencarinya atas permintaannya sendiri," tanya Idrus, mencoba mencari informasi dari perempuan tersebut. Wajah perempuan itu tiba-tiba menghilang. Beberapa menit kemudian, ia muncul lagi di pintu bangunan yang bersebelahan. Di belakangnya, seorang laki-laki mengikutinya. Idrus yakin bahwa laki-laki itu adalah Pak Sutar. Idrus menghampiri Pak Sutar, yang kini berada di depannya. "Selamat siang, Pak. Masih ingat saya?" Pak Sutar mengangguk dan menoleh ke perempuan di belakangnya. "Ayo, masuk," kata Pak Sutar datar. Idrus mengikuti Pak Sutar masuk ke bangunan berukuran kecil di sebelah gerbang rumah sakit. Bangunan ini terbuat dari campuran tembok setinggi setengah meter dan kayu dengan kaca hingga atapnya. Idrus merasa aneh, bangunan ini sangat berantakan dan kurang terawat. Idrus bertanya, "Pak, ini tempat tinggal Bapak?" Pak Sutar mengangguk, lalu menjelaskan bahwa dia adalah seorang gelandangan yang tinggal di sini. Dia menjelaskan bahwa dia mencari rongsokan untuk dijual dan kadang-kadang menarik becak untuk mencari nafkah. Idrus melanjutkan percakapan, "Saya penasaran tentang sejarah rumah sakit ini. Apakah Bapak memiliki keterkaitan dengan pemilik lahan ini?" Pak Sutar menjawab bahwa dia tidak memiliki keterkaitan dengan pemilik lahan itu dan menjelaskan bahwa dulu orang tuanya tinggal di kampung sebelah timur sini. Idrus merasa beruntung karena menemukan narasumber yang tahu banyak tentang tempat ini. Pak Sutar pun bercerita bahwa bangunan ini dulunya digunakan sebagai apotek untuk meracik dan menebus obat. Dia juga mengundang Idrus untuk melihat akses belakang yang menuju ke dalam rumah sakit. Namun, suasana berubah ketika Idrus tanpa sengaja menyebutkan imajinasinya tentang sosok suster ngesot di koridor rumah sakit. Pak Sutar tiba-tiba tegas dan berbicara tentang orang-orang yang datang hanya untuk iseng dan tidak menghormati tempat ini. Idrus terkejut, apalagi setelah suara gemuruh dan genting yang tiba-tiba jatuh di koridor. Pak Sutar mengajaknya masuk lebih dalam ke dalam bangunan dan menutup akses dengan cepat. Idrus yang masih terkejut mengikuti Pak Sutar. Idrus terkejut, apalagi setelah suara gemuruh dan genting yang tiba-tiba jatuh di koridor. Pak Sutar mengajaknya masuk lebih dalam ke dalam bangunan dan menutup akses dengan cepat. Idrus yang masih terkejut mengikuti Pak Sutar. Idrus masih sibuk memotret ruangan dalam bangunan tersebut. Dia merasa bahwa tempat ini pasti sangat menyeramkan pada malam hari. Di tengah konsentrasinya memotret, tiba-tiba suara gemuruh muncul dan genting-genting atap koridor tiba-tiba jatuh berantakan. Idrus terkejut dan langsung mengikuti Pak Sutar keluar dari bangunan. Pak Sutar sangat serius. "Aku sudah peringatkan, jangan menganggap ini lelucon. Kamu sama saja dengan orang-orang yang pernah datang ke sini," kata Pak Sutar dengan tegas kepada Idrus. Idrus merasa sedikit kesal karena sepertinya Pak Sutar merasa bahwa Idrus juga datang hanya untuk iseng. Namun, Idrus merasa ada sesuatu yang tidak biasa di tempat ini, dan dia bertekad untuk menelusuri lebih jauh untuk mengetahui kebenaran di balik segala keanehan yang ada di Panti Rogo Kadipolo.